Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10, selamat datang di SMA IT Askia. Selamat ya, sekarang kalian udah jadi anak SMA. Nah, selamat datang juga di pelajaran Bahasa Indonesia. Baik, Ustadzah perkenalkan diri dulu. Nama Ustadzah Linda, mengajar Bahasa Indonesia di kelas 10, 11, dan 12 ya, semua kelas. Oke, kelas 10 ini adalah angkatan yang istimewa ya, karena di pertemuan pertama kita ini tidak berlangsung tatap muka, tapi melalui media daring atau online. Nggak apa-apa ya, mudah-mudahan si COVID cepat berlalu, jadi kita bisa belajar normal seperti biasa. Oke, kelas 10, di pelajaran Bahasa Indonesia, kita ada 5 materi, 4 padahal ya. Tunggu. Nah, ini ada bab 1 yaitu mengobservasi kekayaan laut. Ini adalah tentang teks laporan hasil observasi yang sering disingkat menjadi teks LHO. Jadi pelajaran bahasa Indonesia ini semuanya berbasis teks. Jadi kita akan belajar berbagai macam teks yang pada akhirnya nanti kompetensi yang diharapkan adalah kalian pandai membaca dan menulis. Artinya pandai membaca itu bisa betul-betul membaca dengan baik, menganalisis, mengidentifikasi isinya dan sebagainya gitu ya. Dan terutama juga harus punya keterampilan menulis, karena menulis itu sangat penting ya, bagaimana kalian mengungkapkan pendapat secara tertulis. Nah, kemudian bab kedua adalah pemaparan objek untuk memperluas. Ini adalah bab tentang teks eksposisi, yaitu menjelaskan suatu pendapat melalui teks eksposisi. Kemudian yang ketiga, kritikan dan nasihat dalam balutan humor menghibur. Ini adalah tentang teks anekdot. Teks anekdot ini merupakan teks yang di dalamnya berisi humor, tapi sebetulnya ada pesan-pesan tertentu yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kelima, menelusuri nilai-nilai dalam karya sastra. Dalam hal ini, karya sastra yang akan kita pelajari adalah mengenai hikayat. Jadi, kita akan menelusuri nilai-nilai dalam cerita-cerita hikayat karya sastra zaman dulu ya. Ini perlu juga kita pelajari, walaupun kalian semuanya anak milenial gitu ya. Tapi perlu juga mengetahui bagaimana karya sastra yang melegenda ya. Nah, yang bab 5 yang ada di situ, bersepakat melalui negosiasi, ini sebetulnya masuk di semester kedua ya. Jadi kita akan mempelajari yang 4 ini. Nah, untuk bab 1 yang akan kita pelajari di awal yaitu teks laporan hasil observasi. Yang seperti tadi sudah bilang disingkat menjadi teks LHO. Kita sebutnya selanjutnya adalah teks LHO aja ya. Nah, di dalam teks LHO ini nanti kita akan mempelajari pengertian, ciri-ciri, dan informasi apa yang ada di dalam teks LHO itu. Kemudian kita juga akan menginterpretasi teks LHO, artinya kita akan mempelajari isinya, apa sih yang disampaikan di dalamnya. Kemudian kita juga akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Dan yang terakhir adalah penyusunan teks laporan teks LHO. Jadi ini kompetensi akhirnya ya, artinya di ujung nanti kita akan praktik mengenai penulisan teks LHO. Nah, sebelum praktik tentu kita harus mempelajari dulu bagaimana pakemnya, bagaimana aturannya gitu ya. Nah, di pertemuan pertama kita akan mempelajari tentang apa sih teks LHO itu, ciri-cirinya kayak gimana, terus informasi apa aja yang terdapat di dalam teks LHO. Di pertemuan berikutnya kita akan menganalisis teks LHO. Kalian akan diberikan satu teks dan kita akan menganalisis itu ya. Kemudian kita mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari. Kemudian yang terakhir, pertemuan ketiga adalah praktik. Praktik menulis teks LHO. Nah, berlombalah menulis yang baik karena
tulisan terbaik akan ditayangkan di web SMA ITS Kia. Keren kan? Nanti diumumkan ke seluruh dunia. Nah, eh, selain teks yang terbaik tadi, saudara juga akan mengambil secara acak 2 karya dari kalian untuk kita bedah bersama. Kita akan pelajari teks yang sudah dibuat itu, kita bedah, kita lihat apa aja sih keunggulannya dari teks itu, kemudian mungkin kalau ada kesalahan, kesalahannya apa, kita pelajari bersama sehingga kalian akan mengetahui oh begini ya caranya gitu ya. Nah, eh, untuk teks yang akan dibedah itu nanti karena itu pengambilannya nanti acak ya. Kalian juga tidak Ustazah tidak akan memilih-milih siapa gitu. Pokoknya langsung diambil aja. Hmm, jadi kalian nggak usah merasa terintimidasi atau gimana gitu ya. Malah bersyukur ya karyanya dibedah jadi tahu di mana letak kesalahannya. Nah, oke, kita kembali ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian, ciri-ciri, dan informasi yang ada dalam teks LHO. Nah, kalau di kelas biasa nih, kalau kita belajar, Ustazah tuh nggak suka ngasih langsung misalnya, nah, teks LHO adalah teks yang bla 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 misalnya gitu ya. Kemudian cirinya adalah ini satu ini, dua ini, tiga ini gitu. Itu Ustazah nggak akan seperti itu, tapi biasanya Ustazah akan memperlihatkan dulu, menyajikan dulu kepada kalian satu buah teks, kemudian dari teks itu kita baca baik-baik, maka kita akan tahu, oh teks LHO itu adalah teks yang begini. Oh, ciri-cirinya itu begini, 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 gitu ya. Oh, terus ada apa yang ada di dalam teksnya itu? Oh, ternyata tentang ini, gitu ya. Jadi kalian ngulik sendiri, gitu ya. Biasanya sudah ngomong, kalian kemudian menuliskan apa simpulannya gitu ya, jadi nggak bakal disuapin karena kalian juga pasti nggak mau ya udah gede kok disuapin gitu. Nah, jadi sesuai namanya kan teks laporan ya, teks observasi. Observasi itu kan kita mengamati sesuatu, bisa tempat, bisa benda, bisa keadaan gitu ya. Nah, hasil pengamatan itu kita laporkan, kita tuangkan dalam sebuah tulisan berbentuk teks observasi. Jadi, sesuai dengan pengamatan, sesuai dengan apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, maka itulah yang kita tulis. Jadi nggak boleh nambah-nambahin, nggak boleh ngarang-ngarang. Jadi harus sesuai dengan fakta dan harus nggak boleh ter ter apa terpengaruhi oleh hal-hal yang lain ya. Jadi misalnya kalian menulis tentang eh, SMA IT Azkia. Nah, jangan jangan kalian biar kelihatan bagus, saya bagus-bagusin gitu misalnya. Padahal nggak kayak gitu misalnya. Misalnya SMA IT Azkia terdiri dari bangunan 3 lantai yang megah misalnya gitu ya. Padahal kan enggak ya, kita biasa aja ya, tapi biasa tapi keren gitu kan. Nah, jadi harus sesuai dengan fakta, harus harus sesuai dengan keadaan, nggak boleh terpengaruhi oleh hal yang lain. Jadi objektif gitu ya, bukan subjektif. Kalau subjektif itu kan ada unsur-unsur eh, orang lain gitu ya. Kalau objektif itu kita betul-betul sesuai dengan objek yang kita amati ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, itulah yang kita tuliskan. Nah, ini ya pengertian, ciri-ciri, dan informasi dalam teks LHO. Nah, jadi kalau misalnya kalian mengamati pantai itu ya, di situ kan gambarnya pantai. Misalnya yang kalian amati itu pantai Pelabuhan Ratu misalnya. Nah, di setiap paragraf yang kita tulis itu, kita harus mencoba mengurutkan eh, apa-apa yang akan kita sampaikan itu secara terstruktur dan sistematis. Artinya nggak acok-acokan gitu. Jadi misalnya kalian bab paragraf pertamanya itu kalian menceritakan tentang pantai Pelabuhan Ratu yang pasirnya halus misalnya gitu ya, ombaknya tenang gitu. Terus bab 2 salah lagi. Paragraf 2 kalian menyebutkan tentang keadaan masyarakatnya misalnya orang-orang banyak yang jualan, kemudian anak-anak kecil juga ikut bekerja, misal ini mah ya. Nah, terus bab
paragraf 3-nya kalian tuliskan tentang sampah-sampah. Terus paragraf 4-nya kalian tulis lagi tentang alamnya, misalnya tentang pohon-pohon yang berjajar, kemudian sunsetnya yang indah mungkin gitu ya. Jadi itu itu nggak berurutan. Jadi kalau misalnya mau ceritain alamnya dulu ya alamnya dulu, kemudian terus baru keadaan masyarakatnya misalnya. Nah, gimana sih supaya kita bisa eh, mengurutkan dengan baik? Nah, caranya adalah kita menuliskan dulu gagasan-gagasan pokok. Jadi gagasan pokok itu merupakan tema besar, tema-tema kecil dalam setiap paragraf gitu ya. Jadi misalnya di paragraf 1 nih kita mau bicarain dulu tentang Pantai Pelabuhan Ratu itu misalnya. Jadi harus secara umum dulu ya di penggambarannya. Misalnya Pantai Pelabuhan Ratu terletak di Sukabumi, Jawa Barat misalnya. Pantai ini merupakan pantai yang eh, memiliki ombak yang tenang misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi secara umum dulu digambarkan Pantai Pelabuhan Ratu itu dari lokasinya, kemudian eh, ya tempatnya gitu ya, terus bagaimana cara menempuh ke sana gitu. Nah, kemudian gagasan pokok yang kedua kalian tuliskan misalnya mau tentang hmm, kondisi masyarakat misalnya. Udah langsung tuh, misalnya masyarakatnya itu yang pertama misalnya dari segi perekonomiannya gimana eh, apa di sana itu orang-orang apa namanya bermata pencahariannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi gagasan-gagasan pokok itu merupakan eh, rangka gitu ya, rangka tulisan. Jadi kita bisa mengembangkan dari sana ya. Nah, setelah video ini selesai juga nanti Ustazah akan berikan pada kalian satu teks observasi yang bisa kita pelajari bersama. Oke ya. Jadi nah, ini pengertiannya, ciri-cirinya yang tadi sudah Ustazah sampaikan ya. Kemudian informasinya yang tadi juga sudah Ustazah sampaikan. Nah, jadi kalian setelah ini akan membaca sebuah teks observasi dan kita akan pelajari bersama. Kalaupun dari video ini juga ada yang belum kalian pahami, ada yang ingin ditanyakan, boleh juga langsung ditanyakan di chat di grup ya. Nah, sekian dulu dari Ustazah. Silakan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.